Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan memaparkan teknik advokasi kebijakan dari mobilisasi. Sebelumnya, pengertian mobilisasi adalah teknik advokasi yang menggunakan kekuatan massa atau orang yang dapat dilakukan oleh berbagai versi seperti parade, demo, unjuk rasa, dan lain-lain. Dalam kegiatan ini, sangat mudah mengundang media massa dan untuk memblow up-nya. Dengan demikian, ada beberapa peran yang akan dilakukan oleh kelompok kami dalam teknik advokasi mobilisasi. Yang pertama, pembuat kebijakan yang dilakukan oleh Cilmia Rahmawati. Yang kedua, masyarakat dan lawan dilakukan oleh Susi Padansari. Yang ketiga, mitra yang akan dilakukan oleh Mega Putri Wulandari. Dan yang keempat, analis kebijakan yang dilakukan oleh Fidel Umaroh. Berikut pemaparan selanjutnya. Selanjutnya, analisis kebijakan berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2015 tentang KPBU atau kerjasama pemerintah dengan badan usaha dalam penyediaan infrastruktur publik. Salah satunya perlintasan perkeretaapian. Sebagaimana kita juga menganalisis perlintasan perkeretaapian di Desa Tunggulan, Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo. Dalam pemaparan masing-masing peran yang dilakukan oleh kelompok kami, sudah dijelaskan bahwasanya di dalam kebijakan tersebut pasti ada pro dan kontra. Dengan adanya permasalahan kesenjangan koordinasi antara pihak Dishub dan pihak PT KAI dikarenakan pihak Dishub sebagai wakil Pemda dan pemilik data perlintasan perkereta api secara lengkap, akan tetapi tidak mengkonfirmasikan kepada pihak PT KAI terkait pembangunan dan pembaruan data. Dan perlintasan perkeretaapian di Desa Tenggulan sering terjadi kecelakaan karena tidak ada palang perlintasan kereta api. Oleh karena itu, dengan adanya teknik advokasi mobilisasi, salah satunya mengevaluasi kebijakan tersebut, bahwasanya pihak KPBU telah melaksanakan tugas dan wewenangnya secara baik, akan tetapi ada kendala oleh P3K dalam pelaksanaan standar keselamatan perkeretaapian di Desa Tenggulan. Terjadi miskomunikasi pada koordinasi yang dilakukan oleh pelaksana. Oleh karena itu, koordinasi sangat diperlukan antara satu dengan yang lain guna untuk kerjasama agar mencapai tujuan apa yang diharapkan. Demikian dari kelompok kami. Jangan lupa tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya yaitu peran pemerintah dalam hal pembuatan kebijakan. Dalam hal ini, kami menganalisis mengenai perlintasan kereta api Desa Tenggulunan, Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang KPBU adalah gambaran secara sistematis mengenai pemerintah yang bekerja sama dengan pihak swasta untuk membagi kewenangan dan tanggung jawab dalam mengerjakan sebuah proyek yang membutuhkan penyediaan infrastruktur publik. Kerjasama ini dapat dilakukan pada sektor ekonomi dan sosial, seperti fasilitas atau sarana dan prasarana umum, jalan, sumber daya air dan irigasi, pariwisata, kesehatan, dan sebagainya. Pemerintah hanya mengarahkan atau steering dalam hal pembuatan kebijakan dan pengawasan, sedangkan swasta sebagai pelaku pelaksana. Pemerintah sebagai pembuat kebijakan atau aktor dalam PJPK, yaitu penanggung jawab proyek KPBU yang mempertimbangkan jumlah anggaran dan membuat rencana proyek apa yang akan dijalankan. Dalam hal ini peran Bapeda dan beberapa atas titik perlintasan kereta api yang dimana ini jenis
jalan provinsi, kabupaten atau kota yang menjadi kewenangan pemerintah daerah. Jika ingin melakukan pembukaan perlintasan kereta api yang baru pada salah satu jenis jalan tersebut, maka pihak Bapeda wajib mengkoordinasikan kepada Dishub dan KAI terkait standar operasional prosedur. Dalam hal ini, pelaksana standar keselamatan perkereta-apian pada perlintasan kereta api di Desa Tenggulunan juga berlaku pada perlintasan seluruh wilayah Kabupaten Sidoarjo. Jadi setiap pelaksana seperti Bapeda, Dishub, PT KAI telah melaksanakan standar sesuai dengan peran masing-masing. Dengan hal itu, peran pemerintah dalam hal pembuat kebijakan sudah melakukan mobilisasi terkait apa yang akan dijalankannya sesuai dengan peraturan yang dibuat. Terima kasih. Public-Private Partnership dalam Standar Keselamatan Perkeretaapian Desa Tenggulunan. Mitra sebagai PT KAI, yakni Badan Usaha Milik Negara. Berperan sebagai pihak badan usaha terkait koordinasi dalam pengadaan barang atau jasa aset KAI yang sesuai dengan standar keselamatan perkeretaapian pada perlintasan jalur kereta api. Teknik kebijakan mobilisasi dalam hal ini, mobilisasi dengan melakukan proses sosialisasi dan mobilisasi dilakukan oleh Pemda, yakni Bapeda dan PT KAI sebagai penyedia. Dalam tanggung jawabnya, para pelaksana dalam menjamin keselamatan perjalanan kereta api yang sesuai dengan PM nomor 94 tahun 2018 tentang peningkatan keselamatan perlintasan sebidang antara jalur kereta api dan jalan, dan fragmentasi untuk pembagian tanggung jawab dan wewenang dalam pelaksanaannya standar keselamatan perkeretaapian pada perlintasan kereta api di Desa Tenggulunan. Para pelaksana memiliki batasan dan wewenang pada beberapa perlintasan yang dikelola oleh Pemda dan PT KAI dengan aturan yang sudah berlaku. PT KAI menyediakan sumber daya berupa tim khusus atau unit Posuska yang ditaruh di setiap perlintasan untuk keamanan dan melakukan sosialisasi kepada masyarakat setempat. Masyarakat banyak yang mengeluhkan terkait banyaknya terjadi kecelakaan di perlintasan kereta api Desa Tenggulunan. Sebagai masyarakat atau warga mengenai public-private partnership dalam keselamatan perkeretaapian, masyarakat yang bertempat tinggal di pinggiran perlintasan kereta api mengenai keluhan sering terjadi banyak kecelakaan dan mempertanyakan tindak lanjut dari pihak yang terkait pada perlintasan tersebut. Selain itu, informasi yang diberikan oleh Bapeda melalui rapat koordinasi antar pelaksana dan Dishub memfokuskan memberi informasi kepada petugas penjaga, sedangkan PT KAI tidak dapat memberikan informasi secara detail terkait pelaksanaan standar keselamatan pada perlintasan kereta api. Kondisi sarana dan prasarana pada perlintasan kereta api di Desa Tenggulunan, Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo perlu adanya perhatian dari pemerintah daerah. Desa Tenggulunan tidak mempunyai petugas atau penjaga yang berjaga secara tetap dan bergantian. Kemudian warga dan lurah juga memberikan usulan diberi TOA dari dana iuran dari masyarakat. Pernyataan tersebut menyatakan adanya dukungan dari masyarakat berupa aspirasi pelaporan jika terjadi kecelakaan pada perlintasan tersebut. Kemudian dari Kepala Humas PT KAI Daob 8 Surabaya memberikan tanggapan mengenai permasalahan yang ada di Desa Tenggulunan, Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo. Ini agak sebagai lawan dari pernyataan masyarakat mengenai standar keselamatan perkeretaapian. Menurut Kepala Humas PT KAI Daob 8 Surabaya, melihat kondisi perlintasan Desa Tenggulunan itu termasuk liar
tidak ada nomor resmi atau JPL juga. Jadi pihak PT KAI lebih baik menutup perlintasan tersebut. Kemudian jadi tidak perlu adanya pembangunan daripada beresiko banyak yang sering melewati dan terjadi kecelakaan di perlintasan kereta api Desa Tenggulunan, Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo.